Shalom Hosana Kids, bagaimana kabar kalian? Apakah kalian baik-baik saja? Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita, yuk kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Biarlah Engkau yang melancarkan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Hosana Kids, bagaimana nih kabarnya? Pasti pada luar biasa semua ya, pasti pada sehat semua. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, kita yel-yel bareng-bareng dulu ya, supaya kita lebih semangat lagi untuk puji nama Tuhannya. Yuk supaya berdiri, kita mau yel bareng-bareng ya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Oke, sekali lagi ya, biar tambah semangat kitanya. Hosana Kids, sehat, ceria, sukacita, berani, tampil beda. Oke, kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini ya. Kita pujikan lagu Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Karena Tuhan Yesus sumber kekuatan kita. Nah, masih semangat kan adik-adik semua? Nah, kita sambung pujian kita ya dengan kita pujikan lagu Hatiku Penuh Nyanyian.
Sudah pada puas kan untuk memuji nama Tuhannya? Tiba saatnya kita mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita pujikan sebuah lagu lagi ya. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk mendengar firman-Mu. Saat ini
Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami boleh memuji Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau berkati juga kakak Hosana Kids yang kami menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Kiranya boleh menjadi rema untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih hanya dalam nama Tuhan sekali. Haleluya. Amin. Hari ini Kak Priska akan berbagi kisah nih. Sebelum kakak cerita, kakak punya seorang paman yang luar biasa banget loh. Adik-adik, ini adalah pamannya Kak Priska. Adik-adik bisa memanggilnya Paman Paulus. Paman Paulus, bolehkah kami mendengarkan kisah paman? Baiklah, paman akan bercerita. Pada zaman dahulu, pada suatu kali, ketika Paulus dan Silas pergi ke tempat sembahyang, mereka bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh peramal. Dari ramalannya, tuannya memperoleh penghasilan yang sangat besar. Ia mengikuti Paulus dan Silas. Kemudian, ia mengganggu mereka. Peramal itu berteriak, "Inilah hamba Allah." Perempuan itu melakukan beberapa hari lamanya. Akan tetapi, Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu. Ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu keluarlah roh jahat dari perempuan itu. Tapi tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka mendapatkan hasil telah lenyap, dan mereka pun menjadi marah. Maka mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka menghadap penguasa di kota itu. Setelah mereka membawa keduanya ke penguasa, berkatalah mereka, "Orang-orang ini mengacau kota kita." Kepala penjara menyiksa mereka, lalu melemparkan mereka ke dalam penjara. Di penjara paling tengah, kaki mereka dibelenggu dalam pasungan yang sangat kuat. Namun, kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian kepada Allah dengan penuh sukacita. Orang-orang hukuman lain juga mendengarkan pujian-pujian kepada Allah. Dan terjadilah gempa bumi sehingga terbukalah semua pintu dan semua belenggu pun terlepas. Lalu para pejabat itu menyuruh Paulus dan Silas agar meninggalkan kota. Akhirnya, Paulus dan Silas bisa bebas dan melanjutkan pergi memberitakan Injil. Adik-adik, coba bayangkan bagaimana perasaan Paman Paulus dan Paman Silas saat di penjara? Adakah mereka takut? Adakah mereka khawatir? Ya, tentu saja. Tapi, mereka tetap berdoa dan menyanyi lagu-lagu pujian. Dan, Tuhan menyelamatkan mereka dengan cara yang luar biasa loh. Dengan terjadinya gempa bumi, sehingga pintu penjara dibuka dan rantai yang membelung mereka pun terbuka. Lalu, apakah Paulus dan Silas tahu bahwa akan terjadi gempa bumi sehingga pintu penjara dan rantai mereka dapat terbuka? Tentu tidak. Karena Tuhan selalu menjawab doa kita dengan cara yang mustahil. Dan karena Paulus dan Silas mempunyai sukacita yang berasal dari Tuhan, dan itu akan selalu ada dalam hati mereka. Jadi, apapun kondisi hati mereka, mereka akan selalu bersukacita. Tuhan akan selalu memberikan kasih karunia yang cukup,
dan tidak ada yang dapat menghancurkan iman orang percaya dan kasihnya kepada Tuhan. Nah, itu tadi cerita dari kakak. Saatnya kita ayat hafalan. Untuk ayat hafalannya diambil dari Filipi 4 ayat 4. Bunyinya, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Kita ulangi ya. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, jangan lupa dihafalin ya untuk ayat hafalannya, dan jangan lupa untuk dikumpulkan. Adik-adik, sebelum kita akhiri ibadah hari ini, kita berdoa dulu ya. Nanti Kak Priska akan berdoa buat adik-adik. Mari kita tutup mata dan kita lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang telah Kau berikan. Terima kasih untuk ibadah di hari ini. Dan sebentar lagi kami akan menyelesaikan ibadah ini. Biarlah firman yang telah disampaikan boleh tertanam dalam hati kami. Berkatilah kami semua yang mendengarkan ibadah hari ini dan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Shalom. Halo adik-adik, sekarang waktunya memberikan persembahan ya. Caranya, masukkan ke dalam amplop yang di luarnya dituliskan dengan tulisan Hosanna Kids. Setelah itu, minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membantu membawanya ke gereja dan dimasukkan ke dalam kotak persembahan. Sekali lagi, jangan lupa untuk menulis tulisan Hosanna Kids di amplopnya. Tuhan Yesus memberkati.